Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang kendaria insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kepada kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dan kehidupan, dan berbagai macam nikmat yang patut untuk kita syukuri agar senantiasa nikmat-nikmat tersebut ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kendari yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kita ingin agar bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan nilai, bisa mendapatkan esensi daripada puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh. Artinya kita menginginkan bahwa puasa kita ini betul-betul berpengaruh, berdampak pada aktivitas kita, pada kegiatan kita sehari-hari, sehingga makna puasa yang dimaksud adalah al-insaf, pengendalian diri, bisa kita dapatkan, bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat kondisi saat ini, banyak kita perhatikan orang berpuasa secara lahiriah, artinya mampu menahan dari makan, mampu menahan dari minum, mampu tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, tetapi pengendalian diri belum mampu dilakukan. Coba kita tengok generasi-generasi muda mengisi bulan suci Ramadan dengan banyak bermain game, menghabiskan waktunya untuk bermain game, menghabiskan waktunya bermedia sosial, memasang status di Facebook misalnya, kemudian membaca seluruh apa yang lewat di dalam IG, begitupun menonton film-film melalui YouTube. Semuanya diisi pada saat bulan suci Ramadan. Kenapa mereka lakukan? Semata-mata supaya mereka tidak merasakan yang namanya lapar, mereka tidak merasakan yang namanya haus. Tetapi kadang-kadang lupa bahwa sesungguhnya esensi dari puasa itu bukan sekedar menahan dari makan dan minum, tetapi mampu mengendalikan diri kita. Sahabat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perhatikan puasa kita ini saat ini. Ngabuburit yang kita lakukan. Kadang setelah salat subuh kita jalan, kadang kita tidak sadar bahwa di dalam perjalanan itu, di dalam menghabiskan waktu subuh kita itu, kita kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Begitupun ketika kita menunggu waktu berbuka, kita kadang-kadang juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Oleh karena itu, dari sini kita perlu memahami bahwa kualitas puasa kita di era milenial ini mungkin sangat bisa dipertanyakan. Bahkan bisa jadi kita menganggap bahwa puasa kita inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotor, melakukan hal-hal yang kotor, melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, maka Allah senantiasa tidak butuh pada puasanya, tidak butuh pada dia tidak makan dan tidak minum. Artinya kalau sekedar tidak makan dan tidak minum, maka itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jugalah yang dimaksud oleh ulama kita, kami shaimin laisa lahu illa al-ju'al atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu patut kita kemudian bersyukur kepada Allah. Patut kita ini mengendalikan diri kita melalui ibadah puasa kita ini dengan mengisi dengan hal-hal yang sifatnya baik. Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya kita hanya memiliki 2 pilihan di dalam ibadah puasa kita ini. Yang pertama berkata baik, yang kedua adalah diam kalau kita tidak mampu berkata baik. Artinya apa? Bahwa ibadah puasa kita ini mestinya kita hanya isi 2. Pertama, kita beramal dengan amalan-amalan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan aktivitas-aktivitas positif yang bisa berdampak positif kepada masyarakat. Jangan melakukan hal-hal yang berdampak pada negatif, berdampak pada hal-hal yang tidak baik kepada masyarakat. Taruhlah kita saat ini, betapa banyak di antara kita berpuasa, tetapi jari jemari kita belum mampu berpuasa untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak menyindir orang lain, untuk tidak menyakiti orang lain melalui status-status kita. Kadang kita tidak berpuasa, jari jemari kita tidak mampu berpuasa untuk tidak men-share atau membagi berita-berita hoax, membagi berita-berita yang tidak benar, membagi berita-berita yang berdampak negatif kepada masyarakat. Berarti puasa kita hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi jari jemari kita belum mampu untuk kita puasakan. Mari kita tengok bagaimana Maryam, seorang ibu dari Isa alaihissalam, ketika beliau hamil tanpa seorang suami, maka peristiwa ini pasti berat kepada Maryam. Pasti dicaci maki, dihina, dimaki oleh orang. Dari berbagai penjuru mencaci makinya karena bisa hamil tanpa seorang suami. Tetapi untuk menghadapi itu, maka Maryam sadar betul, kalaupun ia menjelaskan tidak akan diterima oleh masyarakat. Kalaupun ia mengutarakan kebenaran dari apa yang dialaminya, tidak akan diterima oleh masyarakat. Maka satu-satunya caranya adalah berpuasa. Makanya diabadikan dalam Al-Quran, Inni nadartu lirrahmani sawma. Saya bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Falan ukallimal yawma insiya. Bagaimana cara berpuasanya Maryam? Falan ukallimal yawma insiya. Maka saya tidak akan berbicara dengan siapapun. Dengan siapapun saya tidak akan melakukan pembicaraan. Kenapa? Karena tidak akan mampu diterima apa yang saya alami. Oleh karena itu bisa jadi puluhan tahun, ribuan tahun, bahkan bisa jadi puluhan ribuan tahun yang lalu, ketika Maryam mengalami peristiwa seperti ini, bisa jadi patut untuk kita amalkan saat ini. Maksudnya apa? Mungkin saat ini kita perlu berpuasa. Kita perlu berpuasa dari berbicara. Perlu berpuasa dari menulis status-status yang tidak baik. Kita perlu berpuasa untuk tidak men-share hal-hal yang tidak baik. Kalaupun kita menganggap bahwa hal ini baik menurut kita karena sesuai dengan agama, tapi kalau berdampak negatif kepada masyarakat, sebaiknya kita hilangkan, sebaiknya kita nafikan, sebaiknya kita diamkan. Kita kembali terhadap apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa kalau kita ini termasuk orang yang beriman, kalau kita ini betul-betul ingin melaksanakan ibadah puasa dengan baik, mendapatkan kualitas ibadah yang baik, maka falyakul khairan, maka katakan hal yang sifatnya baik, atau liyasmut, atau berdiam terhadap hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita menjaga kualitas ibadah kita, meskipun kita dalam kondisi atau dalam di era milenial ini. Karena di era milenial ini tantangannya yang paling banyak adalah media sosial, adalah teknologi. Maka kita harus juga ikut berpuasa dari teknologi. Bukan berarti tidak menggunakan teknologi, tetapi pintar dan cerdas dalam bermedia sosial, dalam menggunakan IT. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.